Sungai Raja. Konon dikisahkan, di hutan Karawang, ada seorang kiai sedang bertapa atau hulwat. Namanya Kiai Hakim. Tidak ada yang tahu dari mana beliau berasal. Hanya sedikit keterangan bahwa beliau berasal dari Jawa bagian timur. Abah Junaidi mendapatkan petunjuk untuk bertemu beliau. Berangkatlah Abah Junaidi dengan beberapa muridnya menemui Kiai Hakim dan ijazah Asma Sungai Raja. Asma Sungai Raja adalah sebuah amalan hikmah yang unik. Bahasa yang digunakan bukan berupa bahasa Arab dan hanya bisa ditransfer dari guru langsung melalui jabat tangan. Fungsi utamanya adalah wibawa dan keselamatan zahir dan batin. Asal amalan ini dari Mbah Manan Madura. Konon dikisahkan, saat Mbah Manan sedang hulwat mengamalkan wirid Jaya Sampurna, datang kepadanya malaikat dari hodam wiridnya lalu mengajarkan kepadanya asma Allah dari bahasa malaikat. Lalu berwasiat kepadanya agar mengijazahkan asma tersebut kepada murid-muridnya dan tanpa harus berpuasa. Cukup dengan membayar mahar sebagai penebus puasa. Kemudian Mbah Manan menamainya Asma Sungai Raja. Hakikat dari sebab munculnya Asma Sungai Raja adalah karena di setiap masa akan muncul orang-orang istimewa. Orang-orang yang selalu memikirkan keadaan umat dan berupaya melindungi mereka dari kejahatan. Namun kebanyakan manusia tidak mampu mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang istimewa. Maka atas keprihatinan dan dua Mbah Manan, muncullah Asma Sungai Raja untuk memudahkan murid-muridnya terutama dari kalangan orang awam. Setelah kematian Ustadz Sumarudin, Abah Junaidi kembali menemui Kiai Hakim untuk ijazah Aji Jaya Sampurna, agar bisa mengijazahkan Asma Sungai Raja kepada murid-muridnya. Mengamalkan Aji Jaya Sampurna syaratnya harus berpuasa selama 300 hari dengan hulwat atau membisu, yakni tidak berbicara kecuali ibadah. Aji Jaya Sampurna hanyalah istilah untuk sebuah nama. Hakikat yang diwiridkan adalah ayat kursi dengan doa-doa tertentu. Memang tidak ada yang lain selain kepada Allah untuk mengadu. Semua perjuangan dan pengorbanan Abah Junaidi bersama murid-muridnya, dan semua kaum santri seluruh Indramayu melalui partai politik, tidak ada yang bertanggung jawab. Maka Abah Junaidi pergi dari desa Amis untuk beberapa waktu. Setelah lulus, Abah Junaidi kembali ke Karawang memohon izin kepada gurunya untuk memberikan ijazah secara umum. Setelah itu banyak orang berijazah kepadanya, baik orang-orang dari kampungnya maupun orang-orang dari luar kampungnya. Abah Junaidi berkata, saya tidak menemukan amalan ilmu hikmah yang lebih praktis selain Asma Sungai Raja. Murid-muridku tidak perlu berpuasa, karena puasanya telah aku tebus. Tinggal ijazah lalu diamalkan, dengan syarat mahar dan menjalankan syariat Islam serta meninggalkan larangan agama. Ijazah Asma Sungai Raja hanya bisa dilakukan di malam hari atau ketika matahari terbenam. Sementara waktu itu listrik belum masuk kampung dan kendaraan bermotor masih jarang. Banyak tamu dari luar desa yang datang siang hari atau pagi hari harus menunggu sampai malam, lalu pulang pada malam hari. Melihat keadaan yang begitu memprihatinkan, Abah Junaidi merasa kasihan dengan tamu-tamunya. Maka beliau bertapa 2 kali lagi agar bisa mengijazahkan Asma Sungai Raja baik malam ataupun siang. Untuk bertapa yang kedua kalinya beliau bersembunyi di Tegal Gubuk. Setelah selesai bertapa yang kedua, pada tahun 1983, Abah Junaidi berangkat ke desa Barukbuk kecamatan Ciomas Banten. Guru beliau Kiai Halimi sesepuh ulama Barukbuk telah tiada dan digantikan oleh menantunya sekaligus teman Abah Junaidi bernama Kiai Tarmizi. Kiai Tarmizi sebenarnya berasal dari desa Kiajaran Indramayu. Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya, Abah Junaidi membuat gubuk sederhana di hutan pinggir pesantren.
Beliau dilayani oleh seorang santri dari desa Cikedung bernama Sudirah. Namun Kiai Tarmizi tidak mengerti bahwa Abah Junaedi tidak boleh berbicara dengan siapapun. Setelah beberapa hari berpuasa, Kiai Tarmizi menemui Abah Junaedi dan berkata, "Untuk apa lagi bertapa? Bukankah ketika mesantren dulu Pak Kiai sudah sering bertapa?" Karena menghormati teman sekaligus menantu gurunya, Abah Junaedi akhirnya berbicara dan batal pertapaannya. Tidak ada satupun amal kebaikan tanpa dihadapkan dengan ujian. Kemudian Abah Junaedi pindah ke sebuah pulau terpencil di tengah laut. Dari Barukbuk Abah Junaedi mengajak Sudirah untuk melayaninya. Antara perjalanan setengah jam menggunakan perahu mesin dari pantai, terdapat sebuah pulau bernama Binangun. Luasnya hanya 3 hektar dan merupakan kebun kelapa. Untuk berbuka puasa, beliau hanya makan dan minum air kelapa muda 1 butir untuk 1 hari selama 100 hari. Pada saat beliau bertapa di Banten, putra bungsunya berusia 6 tahun dan saatnya sunat. Pada saat yang sama, Kiai Haji Jamil Tegal Gubuk mengadakan acara Hotmil Quran putra bungsunya bersama murid-muridnya. Ibu Badiah mengambil kesempatan numpang walimah dalam acara tersebut. Setelah luka hitam sembuh, Ibu Badiah mengajaknya ke Banten menengok Abah Junaedi yang sedang bertapa di Pulau Binangun. Sebagaimana mestinya orang Tegal Gubuk yang pandai berdagang, Ibu Badiah membawa beberapa pakaian sekuat beliau menggendong untuk berjualan. Di setiap ada kesempatan dalam perjalanannya, Ibu Badiah menggelar dagangannya di pasar-pasar. Kemudian sampailah keduanya di sebuah kampung pinggir pantai. Keduanya bertamu kepada seorang ustadz muda. Kebetulan ustadz muda itu memiliki seorang putra yang hampir sebaya dengan putra bungsu Abah Junaedi, sehingga keduanya bisa bermain bersama di pantai, menunggu hari berikutnya saat ada perahu yang bisa mengantarkan mereka ke Pulau Binangun. Setelah sampai di Pulau Binangun, di situ terdapat sebuah gubuk bambu milik orang yang punya pulau tempat peristirahatan saat panen kelapa dan tempat Pak Sudirah menginap. Sementara Abah Junaedi membuat gubuk dari terpal plastik seluas 1 meter dan panjang 2 meter terpisah dari gubuk utama. Ibu Badiah berbincang-bincang dengan Pak Sudirah dan orang yang punya pulau yang kebetulan sedang berada di situ. Sementara putra bungsu Abah Junaedi dan temannya bermain-main di pantai karang, menangkapi ikan yang terjebak saat air laut surut. Setelah berhasil menangkap 3 ekor ikan kecil, keduanya kembali kepada orang tuanya di gubuk. Lalu Ibu Badiah berkata sambil menunjuk sebuah gubuk kecil agak jauh dari gubuk utama, "Abahmu ada di gubuk itu." Ia pun lari menuju gubuk tersebut sambil berteriak memanggil, "Abah." Setelah sampai di pintu gubuk, tirai gubuk dibuka oleh Abah Junaedi dan putra bungsu membuka celananya sambil berkata, "Abah, lihat saya sudah sunat." Abah Junaedi hanya tersenyum lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan sejumlah uang. Ada keheranan dalam pikirannya kenapa ayahnya tidak berbicara. Namun Allah memberinya faham bahwa ayahnya memang sedang bertapa dan tidak berbicara. Maka ia langsung lari kembali kepada ibunya dan memberikan uang pemberian ayahnya dan berkata bahwa Abah Junaedi tidak berbicara. Setelah selesai dari Banten, Abah Junaedi dapat mengijazahkan Asma Sungai Raja di waktu kapanpun, baik siang ataupun malam. Namun rasa sedih dan gelisah masih membekas di hatinya. Maka sepulang dari Banten, beliau tinggal di Tegal Gubuk dalam beberapa bulan sambil mengajar ngaji kepada putranya. Pada tahun itu, kebetulan anak tirinya yang bernama Syihabuddin pulang dari pesantren Lirboyo Kediri. Melihat adiknya mengaji kepada ayah tirinya, ia merasa iri dan tidak mau ketinggalan. Lalu mengajak teman-temannya ikut mengaji setelah salat Isya dengan kitab Tafsir Munir, Riyadus Sholihin dan Fathul Muin.
Saat itu musim kemarau. Untuk menghibur diri, Abah Junaidi menanam beberapa sayuran di tanggul kali sebelah timur pesantren. Saat panen, Abah Junaidi membagikan sayuran itu untuk dimasak para santri. Pada tahun berikutnya barulah Abah Junaidi pulang ke desa Amis.